Official Channel sama Pak Haji Hasan Bisri PFC dan semuanya ada di sini. Ustadz Hilman juga ya. Apa namanya YouTube-nya? Ahilman Fauzi. Ahilman Fauzi dan Bumi Maulana Channel. Fauzi. Ya. Alhamdulillah hari ini habis live kita siraman kolbu. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol. Kangen juga udah lama nggak ngobrol-ngobrol. Apalagi udah ada Ustadz Hilman, ada dengan tamu kita ada Uli ya, Juliana Muhtar. Ini masuk aja lah. Ada yang mau ditanyain ya, Ustadz? Kayaknya Pak Uli ini kelihatan dari Iya, maskernya. bener. Soalnya di Jakarta ini memang sendiri Pak Ustadz, dan sama orang tua juga jarang ngobrol. Nah pas banget nih. Jadi tuh kayak yang kan udah lama ditinggal sama almarhum tuh 2 tahun. Kadang kayak yang masalah Bisa jodoh dibuka itu. nggak apa-apa? Oh bisa. Bisa. Yang penting nggak Bisa. COVID gitu aja ya. Enggak. Cuman tuh ya, ada tisu nggak ya? Ini mau disiapin Boleh, ya, ya. biar rapi. Coba. Nah, cuman itu kayak yang masalah jodoh, kayak bukan susah sih. Kayak ada sesuatu kayak nggak jadi gitu. Ada yang mau dikenalin tiba-tiba nggak jadi gitu-gitu, Ustaz. Oh gitu. Dikenalin nggak jadi. Ada Selama yang, 2 tahun terakhir ini. ada yang oke, tiba-tiba mau yang istri kedua, gitu-gitu loh. Oh, Padahal maunya cakep. jadi istri Yang Ketiga. sama oh, Haji Hasan sama. Nggak Sehati. pernah ide ini kayaknya. Seguru dulu. Kalau yang gitu-gitu ya. Yang Jadi segitu-gitu. pengen tuh yang tenang-tenang aja gitu, yang damai-damai aja. Ya memang kalau yang begitu Mbak, sebenarnya kalau kita runut aja ya, kenapa sih kok gagal? Kalau saya malah tidak bertanya kenapa gagal dulu, tapi melihat dari kondisi. Kalau memang tipikal Mbak Uli itu tipikal yang tidak emosional umpamanya ya, kemudian nurut sama orang tua umpamanya, itu kalau dikenalin nggak jadi, kemudian atau sudah dikenalin tapi nggak jadi juga, umpama ini hanya menurut saya itu yang memilihkan memang Allah. Jadi jodoh itu kita nggak ngerti, kita hanya bisa berikhtiar. Jadi kalau umpamanya begini nih, kita kasih salah satu ayat Quran umpamanya menceritakan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun ya. Di langit ada jalan rezekimu di langit. Berarti sebenarnya rezeki orang itu di dunia atau siapapun itu sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala. Dan apa yang dijanjikan Allah? Dijanjikan juga bagi orang-orang yang takwa. Ya, dijanjikan itu berarti Allah kalau bilang yang dijanjikan, kalau Allah berjanji berarti bagi orang takwa. Nah, bagaimana rezeki itu bisa sampai ke kita sebagai seorang muslim adalah salah satunya namanya innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ini satu ayat nih kita harus cermati. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Nah, ini jalan rezeki itu akan sampai. Kebaikan itu yang bagaimana? Kalau kita muslim ya sholatnya tertib lah. Ya 5 waktu aja boleh lah 5 waktu. Kemudian tambahin lagi boleh baca Quran, sholat sunnah dan sebagainya ya. Kemudian apalagi? Nah, baik ini setiap saatnya di dunia itu nggak cuma hanya untuk diri kita sendiri. Belum minanas juga kita buktikan atau mengerjakan sesuatu yang berhubungan muamalah lah ya sehari-hari misalnya. Yaitu khususnya yang agak lebih wajib hormat orang tua. Nah, hormat orang tua itu apa aja? Berkata yang baik, berpikiran yang baik, tidak punya pikiran jelek sama orang tua, tidak punya deh. Nah, kalau di titik-titik itu kita sudah melakukan perbuatan baik apa yang diceritakan dalam Quran. Kalau memang ada kekurangan normal, manusia itu nggak ada yang sempurna. Yang penting kita berusaha terus. Nah, dari situ kalau mamanya dari situ ya Mbak Uli, kalau memang ada kegagalan dalam bertemu dengan jodoh, itu menurut saya bukan gagal. Itu memang Allah belum gitu. Jadi Allah belum memberikan. Jadi kalau bisa jangan itu menjadi protes. Hati-hati, karena kalau itu protes berarti kita tidak meyakini bahwa Allah itu yang mengatur rezeki kita. Padahal kita harus meyakini Allah itu yang mengatur rezeki kita. Kalau kita protes berarti kita itu seperti ngambek seperti pada orang tuanya. Jangan, Allah itu yang menciptakan kita. Jangan kita samakan dengan orang tua yang bisa kita ajak ngomong, kita nggak suka, kemudian kita ngambek, itu nggak boleh seperti itu. Tetap husnudzon pada Allah Ta'ala. Allah belum memberikan jodoh. Nah, itu kapan? Nah, pertanyaan kapan ini sebenarnya
haknya Allah. Kalau memang maunya kapan itu cepat, dekatkan diri pada Allah Ta'ala itu dengan baik, bukan cuma segera saja ya. Baik itu benar serius. Dirubah semuanya. Jadi dirubah semuanya itu bukan terus dari baik menjadi tidak baik, enggak. Maksudnya yang kurang-kurang baik itu dirubah menjadi suatu kebaikan di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian mulai yang Mbak Uli, kalau memang Mbak Uli kerja, mulai pekerjaan itu diawali dengan bismillah. Nah, itu nanti kalau Allah sudah melihat sehari, seminggu, 1 bulan, Allah kan melihat nih kinerjanya Mbak Uli itu dilihat oleh Allah Ta'ala melalui malaikat, disampaikan terus-menerus. Nah, di situ mulai Allah itu mulai mengatur siapa yang jodoh yang cocok dengan kriteria imannya Mbak Uli, kriteria amal-amalnya Mbak Uli. Itu Allah yang menyediakan, bukan dengan seperti zaman-zaman sekarang atau zaman gimana. Jadi kayak jodoh itu terjadi karena pelet. Itu kan sering ya. Nah, itu memaksakan kehendak. Itu nafsu. Pelet itu kalau memang terjadi dan wanita itu dapat, berarti dia melakukan kemusyrikan. Jadi dia memaksa istilahnya. Nah, itu tidak boleh. Walaupun itu terjadi diizinkan oleh Allah Ta'ala akhirnya menikah, ya, tapi dia memaksa. Sama seperti orang mencuri. Walaupun Allah mengizinkan, saya tidak bilang ridho ya, beda. Mengizinkan itu semuanya kan diizinkan. Kalau ikhtiarnya ada, diizinkan. Persoalan haram halalnya itu persoalan yang orang kan beda-beda. Jadi intinya adalah Mbak Uli, dekatkan diri Mbak Uli dengan Allah Ta'ala beneran. Dekat dengan orang-orang yang baik. Istilahnya, kalaupun mamanya Mbak Uli beribadah pun jangan belajar untuk tidak riak sombong, ujub riak sombong itu belajar. Karena untuk sampai kita itu ingat apa yang saya kerjakan tentang kebaikan ini, jangan sampai menjadikan saya ujub atau bahkan riak. Itu sulit sebenarnya. Nah, pada waktu kita itu belajar untuk itu dipegang, kita berusaha untuk menjadi baik di hadapan Allah Ta'ala. Nah, nanti Allah pasti memberikan jalan. Insya Allah pasti. Kalau saya gitu, tunggu ya nggak apa-apa. Itu bisa datang sendiri. Yang pilihannya itu selalu yang udah punya istri. Lah kan tahunnya kan biasanya kan siapa Mbak Uli, mohon maaf ya, Mbak Uli udah pernah nikah, jadi orang berpikiran kan begitu. Padahal kan hati Mbak Uli kan orang nggak tahu sebenarnya. Nah, ini Pak Ustadz, apakah jadi ujian juga nggak? Bahwa kan gini, Mbak Uli kan kayak punya prinsip bahwa saya nggak mau nikah sama yang sudah beristri gitu ya. Itu jadi ujian nggak sih ketika mau? Apakah itu jadi ujian atau seperti apa? Ya sebenarnya kalau kita itu belajar untuk survei, ini survei ya, yang real dulu deh. Survei itu orang yang, saya tidak bilang Mbak Uli ya, orang yang akan mendapatkan jodoh itu adalah nanti itu orang yang dia sudah punya pasangan. Iya bener lah. Iya, orang yang sudah mendapatkan pasangan, karena orang mendapatkan pasangan itu aneh-aneh pikirannya kadang-kadang itu. Nah itu lebih berani, lebih gobalnya itu ya bener gitu loh ceritanya. Lebih berpengalaman untuk menipu satu dengan yang lainnya. Menipu? Iya loh, serius loh. Karena expert banget gitu ya. Iya, jadi kalau dianggap itu survei itu nomor 1 adalah laki-laki yang sudah punya istri, itu nomor 1 gampang sekali deketin cewek. Karena dia pengalaman. Dan memang suka kelihatan keren ya kalau laki-laki yang sudah punya istri itu ya. Bagi wanitanya kali ya. Tapi kalau bagi laki-lakinya itu kan gini ya, mamanya maaf nih ya. Maaf lah ya. Maaf nih ya. Pas Bobby ini kan dulu nggak sekeren ini gitu. Iya. Sekarang kan keren banget gitu. Sampai Mas Bobby itu juga parfumnya aja udah milih ya. Roja. Waduh ya Allah. Enigma. Masih dalam angan-angan. Jadi kalau umpamanya kita berpikir real aja nih, Mbak Uli, ini real tapi bercanda tapi santai ya, kita real aja. Laki-laki yang sudah beristri, itu kalau dengar siapa dia, mohon maaf Mbak, saya nggak merendahkan ya, ini hanya sehari-hari ya. Oh dia sih ini, apa umpamanya model, dia sudah punya suami, dia janda, itu langsung zen, itu ada di sini.
mohon maaf nih, makanya saya minta maaf beneran nih. Ini bukan menjelekkan, enggak. Ini laki-laki yang berpikir ya, bukan mobil. Itu laki-laki berpikir. Nah, kalau janda mah, ini laki-laki jelek ya. Janda mah gampang karena dia juga pasti pengen. Itu otaknya begitu biasanya. Dan itu yang cepat. Tapi kalau mamanya laki-laki yang belum pernah beristri, dia ketemu janda malah mikirnya begini, kok janda ya? Itu tetap ada di situ. Saya tidak berpikiran itu jelek, tidak. Tapi ini survei normal aja. Realita ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, bagi orang-orang yang laki-laki baik, laki-laki baik nih, kalau dia punya istri, rata-rata kalau baik itu setia. Nih yang punya istri. Bener nih, ini realita aja. Tapi kalaupun umpamanya dia tidak punya istri, kita lihat dia tidak punya istri, dia bercerai dengan istrinya. Kenapa dia bercerai? Kan dia ada kasus. Nah, kalau umpamanya Mbak Uli itu maunya pingin, atau siapapun teman-teman yang janda itu pingin laki-laki yang tidak punya istri, kan tetap akan dapat umpamanya seorang perjaka, bener, yang dia juga notabene pasti takut dengan mau menikah dengan, maaf ya, dengan yang sudah pernah bersuami, pastilah ada begitu. Atau dapat duda, paham ya? Nah, duda ini kan nggak pernah tahu dia bermasalah apa dengan istrinya. Taunya dia nggak punya istri, mohon maaf nih, ini bisa menjadi masukan Mbak Uli nih ya, mohon maaf nih ya. Dan kalau si duda itu dulunya dengan istrinya nakal, kan orang, maaf, teman-teman janda itu kan tidak berpikir bahwa dia jadi duda itu kan dari nakalnya. Taunya nggak punya istri, lah itu loh maksud saya. Jadi ada beberapa kesulitan yang kita secara real memang sulit beneran. Makanya kalau saya caranya adalah cara ilahiyah. Serahkan sama Allah Ta'ala. Dengan cara-cara Allah. Satu, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka selalu berbuat kebaikan. Buat kebaikan aja terus. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Orang-orang yang menyedikitkan tidur. Maksudnya apa? Datang ke majelis taklim, ke taklim pengajian. Yang pengajiannya baik loh ini. Bukan sesuatu yang malah nyalain saudara-saudaranya yang lain. Bukan, ini benar-benar ustadznya kompeten kan gitu ya. Kayak Ustadz Tilman ini kompeten. Insya Allah ya. Jelas tidak mau menyalahkan saudara-saudaranya yang Islam, yang sedakwah itu. Belajar, dilihat ustadznya. Kapasitas ustadznya itu harus dilihat. Jangan ustadz yang ngomporin mulu itu ya, jangan. Nah, ini terbakar nih nanti. Kemudian apalagi wabil asarihum yastaghfirun. Jadi mulai senantiasa dekat dengan Allah Ta'ala dengan sholat sunnah tahajud, menambah ibadah. Dan di tahajud itu, nah ini yang susah nih, tidak banyak meminta tapi malah banyak mohon ampun. Nah itu susah sekali. Karena orang itu di sininya itu image-nya banyak dari teman-teman kita yang dakwah itu pada waktu tahajud mintalah gitu. Apa yang kamu inginkan mintalah. Jodoh, harta, jodoh, harta. Gitu ya, kalau saya memang sih boleh, tetapi Allah yang ini Allah menganjurkan loh ini. Wastaghfirun. Ya, istighfar. Banyak istighfar malahan. Nah, ini sulit. Karena memohon ampun itu hanya mohon ampun aja. Tapi kalau kita dengar banyak teman-teman yang dakwah suruh minta macam-macam, ya boleh. Tapi kalau saya jangan terpancing. Nah, minta ampunlah terus. Ya Allah, jika saya sejak akhir balik hingga saat ini banyak melakukan kesalahan-kesalahan dan dosa yang selalu melanggar firman-firman-Mu dalam Quran komplit nih, dan juga selalu melanggar sunnah-sunnah-Mu, kita tidak mampu karena memang banyak sekali. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu aja dimohonkan ampunan. Kita masuk ke ranah ayat tersebut. Jadi bukan hanya untuk duniawi saja. Malu kalau saya malu. Allah menganjurkan mohon ampun, kita minta. Malu kalau saya. Walaupun boleh sih. Tapi yuk anjuran Allah kita gunakan. Kan gitu kalau saya itu. Paham ya? Kita
kita gunakan terus. Kemudian apalagi wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum umpamanya. Jadi ada di antara harta kita itu yang miliknya orang yang meminta dan tidak meminta, itu harus kita berikan. Entah itu wujudnya zakat kita mal, ya zakat mal kita maksud saya, atau infak, sedekah, niatnya satu, lillahi ta'ala. Jangan kita itu menginfakkan atau mensedekahkan, tapi kita ingin kembalian dari Allah, bagus, lillahi ta'ala. Nah itu yang jangan, karena orang-orang banyak menyuruh orang sedekah itu biar nggak kena musibah, biar nggak sakit, biar nggak macam-macam. Jangan, niatnya satu, lillahi ta'ala, biarlah Allah yang mengatur. Nah nanti insya Allah sampai kemana? Pertama kali sampai dengan Mas Bobi. Sampai di mana? Sampai ke Ustadz Hilman. Sampai kemana lagi? Sampai ke Haji Hasan. Ini bosan. Ini kata-kata Pak Ustadz yang barusan ya, saya benar-benar dari sebawahi bahwa ketika seorang nih Pak Ustadz, ketika Allah mau menentukan jodoh untuk seseorang, kan si A nih, laki-laki. Berarti Allah itu mempersiapkan tuh banyak hal. Dilihat dari bagaimana hubungannya dengan orang tuanya, bagaimana cara dia bersosialisasinya, apa ada kesombongan, apa. Semua tuh dinilai sampai kebaikan dan keburukannya di sekufu itu yang itu ya? Itu. Kebaikan dan keburukan ya? Makanya kalau kita hati-hati ya, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Satu ayat ini itu kalau kita cerna, loh, kita disuruh oleh Allah Ta'ala berbuat baik agar rezeki datang. Berbuat baik ini pandainya Allah. Itu hanya kelihatan berbuat baik aja. Padahal kalau kita ngerenung diem, loh, berbuat baik ini adalah perumpamaan kalau kita muslim itu ketakwaan loh. Yeah. Karena unsurnya menyatu dengan rizki. Dan jangan lupa, wa ma tu'adun. Dan apa yang dijanjikan Allah. Kalau Allah itu berjanji, itu berarti ini takwa, nggak main-main. Cuma oleh Allah Ta'ala diserempetin aja, berbuat baik. Nah ini orang hanya berbuat baik itu ya begitu. Enggak menurut saya. Berbuat baik itu habis-habisan. Serius habis-habisan. Sehingga jalan kita menemukan rezeki nggak cuma jodoh, itu juga dari perbuatan-perbuatan kita. Cuma itulah kita harus pandai-pandai berpikir. Loh, Allah itu menceritakan seperti itu. Contoh umpamanya tadi di penghujung malam kita disuruh untuk mohon ampun nih, ya, minta ampun pada Allah. Padahal kebanyakan kalau umpamanya kita melakukan sunnah tahajud nih, itu kan banyak mintalah pada waktu itu. Minta apa aja. Kalau saya boleh nggak itu? Boleh sih. Tapi saya malah senang mengikuti Allahnya, mohon ampunnya. Karena apa? Kalau itu mohon ampun, Allah itu sudah tahu kekurangan, kelemahan kita sebagai manusia itu tahu, sangat tahu sekali. Contoh, kita dikasih mulut nih, bisa ngomong, Mas Bobi bisa nge-host. Kita alhamdulillah diizinkan oleh Allah Ta'ala bisa dakwah. Pernahkah dengan khusyuk setiap hari mulut ini kita haturkan kepada Allah Ta'ala dengan bersyukur, alhamdulillah ya Allah mulutku bisa meng-host sehingga itu bisa menjadi tambahan rezeki bagiku. Saya tanya sama Mas Bobi, kalau yang spesifik lah itu makanya itu kan kesalahan sebenarnya. Makanya kita disuruh mohon ampun. Itu jadi nggak cuma itu, banyak, nggak cuma mulut berpikir. Nge-host itu kan butuh berpikir. Emang pernah kita itu bersyukur, ya Allah alhamdulillah Kau telah berikan aku otak untuk berpikir, untuk nge-host saja dulu. Belum lagi berpikir ada masalah dengan keluargaku, belum lagi berpikir ada masalah di warungku, kan banyak. Emang saya tanya, emang pernah? Kan malu di situ. Minta aja dunia terusan, tapi dianjurkan oleh Allah Ta'ala untuk mohon ampun. Kok kita itu masih minta aja, malu. Makanya Allah itu maha. Ini saya hanya menjabarkan, ya. Kita yang dakwah aja, pernah nggak kita bersyukur atas ini loh? Kita dakwah, kemudian kita berpikir tuh, ingat ayat-ayat dakwahnya, ingat hadisnya. Saya tanya, pernah bersyukur?
Betul Ustaz, malu jadi astagfirullahaladzim. Ini kan pinjaman Allah. Makanya di situ Allah mengajarkan mohon ampun. Makanya Ustadz kan ada istilah ternyata banyak nikmat yang Allah berikan tanpa kita minta daripada permohonan yang kita ajukan dan belum dikasih sama Allah. Iya kan? Benar. Jadi banyak yang kita tuh nggak minta tapi dikasih sebenarnya. Iya. Daripada yang kita minta yang belum dikasih. Nah kita fokusnya kepada yang belum dikasih itu. Sama kayak tadi mungkin yang mohon maaf tentang Mbak Uli tadi kan. Iya memang. Cuma makanya saya tetap menyemangati. Nggak apa-apa Mbak Uli. Ya mohon boleh. Kalau dari cerita Pak Ustadz tadi ya, dari apa yang Pak Ustadz sampaikan, aku berpikir bahwa Allah itu lagi kasih momen kesempatan untuk memperbaiki dulu, karena lagi nyiapin. Iya. Yang sesuai dengan yang punya Mbak Uli. Kan yang jelas Mbak Uli yang diinginkan laki-laki yang soleh, benar nggak? Benar nggak Tapi sih? benar Ustaz, dengan apa yang Pak Ustadz ngomong, Uli tuh emang punya masalah sama orang tua, emang bener banget. Kadang kalau telepon gitu sama bapak, mungkin 4 bulan sekali, 3 bulan sekali, jarang berkomunikasi memang. Saya malah hampir berapa tahun ini nggak pernah loh sama ayah saya. Gimana nih? Karena ya saya sudah meninggal. Ya Pak Ustadz. Ya nggak serius-serius amat gitu. Tapi benar, jadi kita tuh kayak minyak sama air, emang nggak nemu. Karena papa TNI kan, Uli anak pertama, keras banget. Jadi dari dulu emang diprotek banget, ya nggak boleh pacaran apa, emang dijaga banget nih. Sampai terakhir Uli ke Jakarta tuh kabur dari rumah. Mama Uli tahu pas ikut Putri Indonesia itu. Nah pas kesini pun tetap disuruh pulang ke sana. Terus Uli bilang kalau pulang ke sana mau jadi apa, mau kerja apa. Anak-anak udah almarhum udah bilang harus sekolah di situ. Dan kalau dari rezeki sih alhamdulillah Ustadz ada aja memang ada. Nah segi itu misalnya tuh kalau jodoh, kalau yang sembarangan Uli pilih ya dari dulu mungkin Uli udah nikah. Cuman kan kita kan pengennya yang kayak Pak Ustadz bilang, iman ya segalanya lah kan, itu yang karakternya udah dapet tiba-tiba punya istri kayak gitu. Jadi lebih yang ke Saya sebenarnya ada temen baik banget. ini nggak enak nih, ujungnya nggak enak nih, ujungnya nggak enak. Tapi Saya kalau Haji Hasan ketawa itu terus nggak jadi. Tapi gini Ustaz, saya juga ini menarik nih tentang jodoh itu. Kan tentu sebagai manusia kita punya kriteria, maunya A, B dan segala macam. Tapi ternyata yang datang adalah orang-orang yang tak sesuai dengan harapan kita. Yang dimaksud dari doa itu seperti apa dalam konteks jodoh itu? Apakah ya sudah terima atau kita malah nolak? Nah khawatirnya kalau nolak nggak nerima apa yang Allah kasih gitu. Termasuk tadi Mbak Uli membatasi dirinya mau sesuai dengan apa yang saya mau. padahal imannya sudah bagus. Boleh jadi orang itu kelihatannya dikirimkan adalah orang baik. Iya, sebenarnya kan banyak hal ya. Kalau istilahnya kalau Allah ridho itu kan menurut saya itu terlalu tinggi Ustaz. Iya. Saya kalau membayangkan Allah ridho itu sedih ya, itu sedih itu bukan tidak mau ya. Terus untuk mencapai Allah ridho itu sampai apa iman kita ya, kan gitu ya. Nah kalau umpamanya Allah mengizinkan itu kan di kelas-kelas kita manusia aja lah dulu ya. Jadi kalau Mbak Uli maunya pingin orang yang soleh umpamanya. Single. Nah sebenarnya single. Sebenarnya itu Allah itu persoalannya bukan itu dijodohkan dengan yang orang soleh tapi beristri, belum tentu itu juga gitu. Tetapi Allah itu ingin melihat apakah Mbak Uli itu termasuk kriteria yang diinginkan itu sama dengan Mbak Uli. Kan Allah itu kan mau memberikan itu kan sekufu. Kalau yang diinginkan Mbak Uli itu soleh itu apa? Kalau di dalam pikiran dan hatinya Mbak Uli soleh itu yang bisa membimbing saya. Kan gitu. Membimbing saya Dan itu kan bukan dan anak-anak ya maksudnya. Dan pada waktu ada keinginan membimbing saya beneran, itu kan benar-benar laki-laki yang diidamkan itu yang satu umpamanya yang tidak punya istri. Kan gitu. Nah yang tidak punya istri ini yang soleh di umur sekian yang belum nikah atau duda kan jarang. Iya, nah. Kita mikir real aja kan gitu. Yang soleh dia pasti kalau sudah punya istri setia. Pak Haji Hasan sama istrinya setia, soleh sekali kalau saya lihat. Tapi Bang tadi Uli potong. Pernah ketemu satu kali ini jodohin sama orang. Udah komplit nih, udah segalanya komplit. Tiba-tiba umurnya terlalu tua. Loh kan? Itu. Kan keinginan. Inisialnya siapa? Ya.
Jangan sampai disebut inisial saya nih. Cak Sobri. Yang terlalu tua tuh laki-lakinya. Iya, umurnya 50-an lah. Oh. Uli tuh pengennya 47 ke bawah, jangan 50 gitu. Ustadz berapa? Oh, enggak, saya muda banget. Udah banget. Karena Uli 33, dia 50, terlalu jauh. cocok. Jauh. Padahal tuh udah baik. Iya. Dari karakternya udah dibilang, ini yang kita jodohin itu baik banget. Sampai dia bilang, Uli kalau bisa jangan sakitin, gitu. Nah, itulah yang Belum yang beristri susah. tapi kan. Mapannya juga oke, semua juga No, oke. sebenarnya Ha-ha. karena nafsunya Mbak Uli nggak mau yang segitu. Iya. Padahal yang namanya nggak mau itu apa yang dicari? Nah, kalau itu. saya berpikir, yang penting Mbak Uli. Performa gitu. Bukan. Nah, ya ini benar. Saya mau ngomong, yang penting itu dari sisi batinnya itu Iya. aman lah kan gitu. Kalau orangnya baik itu batin itu aman semua. Iya, tenang. Iya, apalagi Terus nggak Ustaz, pas udah Uli nolak kan, terus kayak ada penyesalan kan. Terus Uli coba Uli yang ngechat duluan kan, karena apa dia respon kan kita udah sempat makan, tapi Uli nggak pernah berdua sama teman. Nah dia kayak yang seneng ya tadi ketemu, Uli nggak balas-balas sampai besok karena kayak aduh males deh nggak mau kasih harapan gitu. Terakhir Uli mikir duduk kan, apa ya aku minta sama Allah itu dah yang terbaik juga masih nolak. lah ya itu. Apa ini ya gitu kan kadang gitu, iya. tapi sadarnya udah sebulan ke depan. Nanti coba chat, apa kabar mas gini kan, dia nggak ada respon lagi mas. Nah Iya. itu bukan jodoh. Kan gini. Sebenarnya gini ya. Orang bagaimanapun juga orang itu dia punya gengsi. Iya sih. Nah ini kesalahan. Orang itu punya gengsi. Dia punya martabat ceritanya. Kalau mamanya dia agamanya cukup lumayan baik, dicuekin, dia akan mutus. Udah, ini bukan jodoh saya. Dia langsung begitu. Kalaupun umpamanya dia kemudian nggak dihubungin sama Mbak Uli, dia dekat wanita, dia mencoba untuk setia dengan kenalan barunya yang dianggap baik. Itu kesalahan manusia. Itulah yang saya namakan. Itulah egois. Kesombongan. Makanya kalau saya bilang, apa yang mau dicari sebenarnya makanya kalau saya bilang, Allah itu kadang itu tidak pernah ngomong di telinga kita, tapi Allah itu kadang-kadang itu langsung menunjukkan. Tapi manusianya sendiri nggak ngerti. Coba Mbak Uli sholat, dalam Fatihah itu bacanya minta diberi jalan yang lurus, jalan yang diridhoi. Doanya bisa aja, tetapi Mbak Uli nggak ngerti kalau itu sebenarnya sudah di depan mata. Tapi karena ego, karena kesombongan, karena keinginan, Benar. secara ini musnah. Sama seperti umpama nih, kalau ada Mbak Uli punya rumah nih, rumahnya ada mau dijual, ada orang minta 5 miliar umpamanya. Padahal dulu juga minta 4,5, saya lepas mau minta 5 miliar, dia kekeh mau mintanya 6